Baik, jadi hari ini kita masuk ke materi baru, teman-teman, yaitu mengenai subprogram. Jadi kalau kemarin-kemarin, ya, teman-teman menuliskan program itu kan gimana ya, full gitu ya, di antara begin dan end gitu kan. Di antara begin dan end itu teman-teman nulis, pokoknya semua apapun algoritmanya teman-teman tuliskan di dalam begin dan end gitu ya. Terus makin ke sini makin menyadari ketika ketemu case-case yang kompleks, itu baris programnya kan banyak banget ya. Bisa sampai berapa ratus, nanti kalau misalkan udah bikin program yang lebih besar mungkin bisa ribuan baris gitu. Nah, di saat program kita sudah semakin besar, nanti makin banyak itu akan sulit kalau misalkan semua kodenya itu atau semua potongan programnya itu kita tulis di satu bagian begin dan end itu gitu ya. Ya ibarat semua barang itu kita simpan di dalam satu kontainer gitu ya, dimasukin semua ke situ, kan untuk memilahnya kan akan sulit ya, akan sulit. Jadi untuk mengatasi hal itu kita bisa menggunakan konsep pemrograman modular ya istilahnya ya, modular atau menggunakan subprogram. Jadi kita membuat program kita itu menjadi beberapa bagian yang masing-masing lebih kecil dan lebih mudah dikelola gitu. Jadi dibuat kontainer-kontainer yang lebih kecil lah ibaratnya ya. Ada yang disimpan di sini, ada yang disimpan di sini. Jadi lebih mudah kita mengorganize kode program kita. Jadi kita udah masuk ke lebih advance ini algoritmanya ya. Apa materi Alpro-nya ini. Nah, subprogram itu dibentuk tadi tujuannya untuk mengelompokkan sejumlah perintah untuk menyelesaikan tugas tertentu. Jadi kita pilah-pilah dari semua baris program yang kita punya itu mana-mana yang bisa dikelompokkan. Ya mungkin mirip seperti block statement gitu ya. Di antara begin dan end kita tulis ini dikelompokkan sendiri, terus ini dikelompokkan sendiri. Tapi subprogram itu block statement tadi kita namain gitu ya. Kita namain, terus kita bisa panggil. Jadi bisa panggil lagi gitu. Jadi tinggal panggil aja. Nah, jadi kelompok perintah itu tadi, subprogram tadi bisa kita gunakan di tempat lain, misalkan di program lain gitu ya, di potongan program lain. Nanti kalau misalkan teman-teman udah belajar pemrograman yang lebih advance lagi gitu ya, bisa kalau kemarin kan kita gimana ya, misalkan kita bikin program terus kita simpen dalam program 1.pas gitu ya. Nah, bisa juga kita nanti kalau udah advance pemrogramannya, kita buat satu project, di dalam itu ada banyak .pas gitu ya. Nah, antar .pas itu bisa saling memanggil fungsi yang ada di dalam .pasnya gitu. Nah, jadi pemecahan program menjadi subprogram yang lebih kecil itu juga akan mempermudah kita jika ingin membuat program yang serupa. Misalnya hitung luas gitu ya. Hitung luas bangunan misalnya. Nah, di dalam program 1.pas udah ada. Terus nanti di program 2.pas menghitung lagi misalnya gitu ya. Itu akan redundan, kita harus nulis lagi. Padahal kalau misalnya kita kelompokkan itu bisa langsung dipanggil aja gitu. Jadi nggak perlu ditulis ulang gitu. Jadi kita hanya tinggal memakai subprogram yang udah ada gitu. Jadi contohnya biar ada gambaran nih teman-teman, saya kasih lihat ya contohnya. Ini misalkan ada sebuah program besar ya yang tadi saya bilang semua baris program itu ditulis di sini ya, di satu kontainer di dalam begin dan end ini. Nah ini ya, jadi ini program untuk menghitung nilai, ya nilai. Jadi pertama dihitung dulu, dibaca dulu nilai skornya ya, skornya disimpan di dalam array, terus kemudian kita hitung jumlah dari 1 sampai apa tadi, isi masing-masing nilai itu tadi yang ada di dalam array itu, terus baru kita hitung average-nya. Jadi dapat nanti nilai akhirnya berapa gitu ya. Kurang lebih seperti itu alur programnya. Nah ini kalau misalnya kita pecah-pecah gitu ya, biar rapi gitu ibaratnya, nggak semuanya itu dimasukin di dalam satu kontainer ini. Jadi kita kelompokkan nih, misalkan read the scores ini jadi satu prosedur sendiri atau subprogram sendiri, fungsi sendiri, namanya read scores.
Kemudian average ini juga kita kelompokkan sendiri, mulai dari menghitung jumlahnya sampai menghitung rata-rata ini kita kelompokkan sendiri. Kemudian untuk mendisplay ini kita kelompokkan sendiri juga. Jadi nanti ada 3, dipisah-pisah gitu. Jadi maintenance-nya gampang gitu ya. Maintenance-nya gampang. Jadi nggak semua tadi yang saya ibaratkan satu kontainer, satu lemari semua dimasukin ke situ. Jadi kita buat kontainer-kontainer lebih kecil. Nah nanti di dalam baris program utamanya yang begin dan end ini hanya ada 3 baris seperti ini. Read scores, ini manggil fungsinya ya, manggil subprogramnya tadi, read scores, get average, kemudian tampilkan resultnya, selesai. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada error apa, atau ada perubahan baris program apa, misalnya di read scores mau diubah, ya udah di sini aja, jadi tidak mempengaruhi program-program yang lain. Gitu ya. Jadi dia dibungkus masing-masing satu-satu. Gitu. Nah, jadi keuntungannya apa sih? Kenapa harus repot-repot seperti itu? Mungkin kelihatannya seolah-olah rumit gitu ya, tapi justru kalau seandainya semuanya itu disatukan gitu ya, di satu program tidak dipecah kecil-kecil tadi yang saya bilang, akan lebih susah maintenance-nya. Kayak kita menaruh barang, pokoknya semua disatuin di lemari yang besar gitu, dibandingkan dengan kita organize lebih kecil-kecil itu akan lebih gampang kita maintenance-nya. Terus apalagi kalau misalkan nanti udah buat program itu kalau udah beneran di dunia nyata ya, jarang program itu dikerjakan satu orang gitu ya. Pasti akan beramai-ramai kan, banyak programmernya. Jadi akan lebih mudah membagi tugasnya gitu. Kalau bekerjanya atau codingnya itu dalam modular. Kamu ngerjain modul yang ini, kamu ngerjain modul yang ini, kamu ngerjain subprogram. Modul atau subprogram sama aja ya. Terus debuggingnya nanti akan lebih mudah juga. Karena kan kalau berubahnya hanya di subprogram yang A misalnya gitu ya, ya udah berarti di situ dicarinya, nggak usah takut program-program yang lain. Gitu. Misalkan ada modifikasi apa, maintenance apa, jadi tidak mempengaruhi keseluruhan program. Gitu. Terus kalau misalkan program tertentu, kayak misalkan ini ya tadi, yang ini untuk display result ini akan sering dipakai misalkan. Bukan hanya dihitung skor, mungkin ada lanjutannya di dalam main programnya ini yang juga sama-sama nanti akan mendisplay result. Display resultnya kan bisa dipakai lagi, kayak gitu. Jadi bisa ditulis cukup satu kali, nanti dipanggil aja ketika diperlukan. Kemudian itu juga mempermudah dalam dokumentasi karena dia tadi lebih terorganize gitu ya. Nah, 2 buah bentuk subprogram yang umum dalam bahasa pemrograman prosedural yang seperti Pascal ini ya, itu dikenal ada prosedur dan ada fungsi. Jadi yang akan kita pelajari adalah prosedur dan fungsi. Nanti kalau teman-teman belajar bahasa pemrograman lain di mata kuliah lain, misalnya C, ada Java, ada PHP, dan lain sebagainya, bisa jadi cara menuliskan subprogramnya akan berbeda ya, bisa jadi. Tapi yang penting konsepnya sih mirip, serupa ya. Nah, jadi yang itu yang akan kita pelajari hari ini, prosedur, fungsi, kemudian ada parameter, jangkauan variabel. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Mungkin ada yang perlu saya jelaskan ulang. Kira-kira udah dapat gambarannya ya. Jadi kita mau mecah program itu menjadi potongan-potongan program gitu. Oke, kita lanjut ke gitu ya. Kita masuk ke prosedur. Untuk prosedur tadi yang pertama ya. Sebenarnya ini mirip sama program, definisi program yang sudah teman-teman pahami selama ini tuh sama, prosedur itu sama. Ada header, bagian header atau judul gitu ya, untuk mendeklar nama prosedurnya. Kalau biasanya kan program, terus nama program ya. Sekarang diganti prosedur, nama prosedur gitu. Terus bagian blok atau badan program, ya. Ini terdiri dari bagian deklarasi kayak misalkan konstantanya, variabel, apapun yang diperlukan. Baru bagian-bagian statementnya sama persis ya. Hanya ganti nama ini, prosedur, namanya apa. Nah, nama prosedur ini juga penamaannya sama seperti identifier yang lain-lain ya. Yang ada syaratnya gitu kan. Ketentuan-ketentuannya yang misalkan terdiri dari gabungan huruf dan angka. Huruf besar, huruf kecil itu dianggap sama, dia tidak case sensitif gitu kan. Tidak boleh mengandung spasi. Apalagi? Tidak boleh mengandung simbol-simbol khusus gitu kan, kecuali underscore. Terus huruf depan harus huruf atau boleh angka kalau identifier?
Harus huruf ya kan? Nah, sama. Jadi ketentuannya sama. Nah, kemudian satu lagi perbedaannya, kalau yang prosedur itu N-nya titik koma ya, bukan titik. Kalau misalkan yang main programnya, N-nya kan titik ya. Nah, jadi di prosedur ini dideklarasikannya di mana? Dideklarasikannya di bagian deklarasi. Jadi gini, kalau kita lihat potongan program yang ini ya. Nah, ini kan program itu kan terdiri dari judul ini kan. Terus bagian deklarasi ini kan. Kita mau mendeklarasikan konstanta, variabel, apa di sini kan. Terus baru ini masuk ke main programnya. Nah, prosedur itu dideklarasikannya di mana? Di sini, di bagian deklarasi ini. Jadi, misalnya ada prosedur, maka boleh kita misalkan konstanta dulu, variabel dulu, terus baru masuk ke prosedur apa, prosedur A, prosedur B, prosedur C gitu. Baru nanti main programnya di sini. Atau misalkan prosedurnya dulu baru konstanta variabel ya, boleh juga. Jadi intinya dia dideklarasikan di dalam bagian deklarasi. Jadi di dalam program itu ada prosedur, ada fungsi gitu ya. Dia di dalam itulah gitu. Bukan di tempat lain terpisah, tapi di dalam tubuh yang sama gitu. Nah, di sini diingat-ingat dulu ya, ini diingat-ingat dulu. Mungkin nanti mencernanya belakangan. Prosedur itu tidak mengembalikan nilai. Apa maksudnya nanti dijelaskan di belakang. Nah, ini contohnya di dalam program prosedur 1 itu ada prosedur yang namanya drawLine. Di sini teman-teman lihat ya, bahwa program ini tidak punya variabel, tidak punya konstanta. Di bagian deklarasinya hanya ada prosedur aja gitu ya. Hanya ada prosedur aja. Ya boleh aja kan, memang kan. Variabel dan konstanta kan nggak wajib kan. Nah, di dalam prosedur ini ada variabel dan konstanta. Tapi ini bukan punya program. Ini punyanya prosedur gitu ya. Jadi, kita udah punya kelompok-kelompok program, jadi kita udah nggak bisa mencampur adukkan gitu ya, konstanta dan variabel. Jadi jangan nanti main panggil aja nih, counter dipanggil di main program atau line length dipanggil di main program, nggak bisa, karena ini punyanya prosedur, dia terbungkus di dalam sini gitu. Nah, judul prosedur tadi harus valid tadi ya, sesuai dengan ketentuan penamaan identifier. Nah, di sini teman-teman lihat, di dalam prosedur itu juga bisa ada konstanta, ada variabel, jadi sama persis kayak pembuatan program biasa gitu ya. Nah, bagian statementnya ini ada sekumpulan task yang akan dijalankan di sini, yaitu mencetak ini ya, apa nih, strip ini dari 1 sampai dengan line length ini panjangnya ada 20. Jadi udah fix ya, ada 20 strip yang mau dicetak di sini. Nah, di main programnya ini cara manggilnya gimana? Tinggal panggil namanya aja ini, nama prosedurnya ini, drawLine titik koma udah gitu. Jadi di sini kalau kita coba jalankan main program ini ya, outputnya kira-kira seperti ini. Jadi pertama write learn, terus prosedurnya dipanggil 2 kali ya. Pertama dipanggil di sini, yang ini dicetak ya, strip. Terus baru write learn, this is a test, terus panggil drawLine lagi. Sorry, ini kurang titik koma. Ini strip. Jadi kebayang nggak sampai sini? Sama aja kan sebenarnya ya cara eksekusinya itu. Jadi pertama eksekusi write learn dulu, terus waktu prosedur dipanggil, eksekusinya itu ya ke sini gitu kan. Terus dari atas sampai bawah, selesai, and keluar dari prosedur, balik lagi ke main program. Lanjutkan yang ada di main program, yaitu ini, write learn ini. Terus ini masuk ke prosedur lagi, karena masuk ke prosedur lagi, ya udah ini execute dari awal sampai akhir, selesai, balik lagi ke main program, end, selesai. Begitu ya cara kerja eksekusi programnya. Nah, sekarang coba teman-teman lihat sebentar ya mungkin. Seperti apakah output program ini kira-kira? Sini ada prosedur bintang yang isinya tuh hanya mencetak ini aja, bintang. Selesai. Kemudian ada var ini punya siapa? Punya prosedur apa program judul? Program judul ya, karena ini di luar prosedur nih, punyanya judul. Ini for i sama dengan 179 do bintang. Artinya
9 kali dia manggil prosedur bintang gitu kan. Panggil berarti kan right, 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 right gitu kan. Ada 9 kali ya. Ke kanan apa ke bawah? Ke kanan. Ke kanan. Ke kanan ya. Oke, terus enter kan. Right learn, terus panggil lagi bintang. Jadi cetak lagi kan bintangnya, terus judul, terus bintang lagi. Baru enter, baru bintang lagi. Kira-kira seperti ini ya. Ini yang baris ini. Terus ini yang judul. Ini kan bintang, judul bintang ini. Terus enter lagi bintang ini. Sampai sini bisa kita lanjutkan teman-teman ke fungsi. Oke, jelas ya, berarti yang prosedur kita lanjut ke fungsi. Nah, fungsi itu sebenarnya juga subprogram, sama seperti prosedur tadi, tapi di sini dia dapat mengembalikan nilai. Nah, sama seperti prosedur, fungsi itu terdiri dari bagian header ini tadi ya. Terus deklarasi variabel, begin, end, dan apa statement-statement yang mau dieksekusi di sini. Jadi sama persis sama seperti program, cuma di sini function gitu ya. Kalau prosedur tadi prosedur gitu kan, procedure. Kalau di sini function. Terus nama fungsi juga sama ketentuannya dengan nama variabel identifier yang lain. Nah, bedanya nih di sini nih. Sebuah fungsi itu didefinisikannya sama seperti prosedur, perbedaannya adalah bahwa fungsi itu memiliki tipe, yaitu tipe nilai yang akan dikembalikan. Jadi, dan tipe nilai yang akan dikembalikan itu harus dinyatakan dalam judul fungsi. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan tadi ya, prosedur itu ketika dijalankan ya, kayak gini nih misalnya prosedur bintang, udah dia hanya menjalankan sesuatu gitu, tapi dia tidak mengembalikan nilai apapun ke dalam main program. Tidak ada nilai yang dikirimkan ke main program. Nilai apapun ya, itu maksudnya variabel, konstanta, tidak ada gitu. Pokoknya dia hanya mengeksekut di sini aja udah gitu. Nah, sama yang ini tadi contohnya ya, yang ini tadi juga dia hanya mencetak aja di sini udah gitu. Kalaupun ada variabel, udah variabel itu selesai di dalam sini, tidak dikirimkan nilainya ke main program. Nah, itu ya yang dimaksud dengan tidak mengembalikan nilai. Kalau misalkan function, jadi ibaratnya komunikasinya dua arah. Kalau yang prosedur itu satu arah. Jadi main program manggil, udah dia diem aja, nggak ada balasan. Tapi kalau function itu seperti dua arah. Main program manggil si function menjawab sesuatu. Ada kembalian ke respon ke main program gitu. Jadi sifatnya seperti itulah kira-kira ya, dua arah. Nah, nilai apa nih nanti yang mau dikirim ke main program? Nah, itu harus didefinisikan di awal. Gitu. Misalkan integer, atau apa string, atau array, atau apa, itu harus dikasih tahu di awal gitu ya, return type-nya. Nah, nilai yang dikembalikan saat fungsi ini dipanggil itu, tahu dari mana gitu ya, tahu dari mana program si function ini nanti ngembaliin nilainya tuh berapa. Nah, ditulis di sini di akhir, nama fungsinya, misalkan nama fungsinya apa? Fungsi A misalnya itu ya. Fungsi A sama dengan ini value yang mau di return, ini kurang titik koma ya, value yang mau di return. Jadi tulis di sini. Nanti program akan tahu, oh ini nanti yang akan dikembalikan ke program. Tipenya ini, isinya ini. Gitu. Jadi dia dapat mengembalikan nilai. Nah, contoh misalnya gini ya, misalnya di main program kita mau menghitung luas lingkaran. Ya, luas lingkaran. Tapi supaya rapi programnya ya, rumus-rumusnya kita nggak tulis di sini. Rumus-rumusnya kita buat function, namanya luas lingkaran. Karena untuk menghitung luas lingkaran kan kita butuh jari-jari ya kan. Jadi jari-jarinya ya bebas aja kan, nggak mungkin kita definisikan 1 atau 7 atau 14. Kan bebas tergantung kebutuhan kan untuk menghitungnya. Maka jari-jarinya di sini kita buat terbuka atau variabel gitu ya. R-nya kita tidak tentukan. Nanti R-nya ini ditentukan saat fungsi ini dipanggil, atau ini yang disebut dengan tadi namanya parameter. Ya, parameter ini pun opsional ya. Boleh ada, boleh enggak di prosedur itu tadi. Kalau memang nggak perlu, kayak misalkan yang cetak bintang tadi, ya kan? Ya nggak perlu parameter apapun, ya nggak usah ditulis. Jadi ini opsional parameter ini. Nah, di sini kita pakai.
parameternya jari-jari, kita kasih nama R. Titik 2 real, ini berarti nama diikuti dengan tipenya. Nama diikuti dengan tipenya. Di sini ketika dipanggil luas lingkaran, kita assign nilai 10 ke R ini. Terus function ini akan menghitung gitu ya, 3,14 kali 10 kali 10. Nah, kok bisa tahu gitu ya, variabel luas yang di dalam main program ini kok bisa tahu hasilnya gitu ya. Nah, karena ini diassign ke dalam nama fungsinya. Nama fungsinya kan luas lingkaran. Ya kan? Hasilnya disimpan ke nama fungsinya. Terus kita juga udah kasih tahu ini dia akan mengembalikan nilai real gitu. Dia akan mengembalikan nilai real yang isinya adalah ini. Nah, ini cara ngasih tahu ke main program. Nah, ini nanti maksudnya main program itu akan tahu, oh ini setelah dihitung dia akan disimpan di variabel luas ini. Tuh. Nanti kita tinggal cetak luas sama dengan 314. Gitu. Sampai sini gimana? Bingung atau bisa kita lanjutkan? Ada yang mau tanya dulu boleh kalau ada yang mau tanya. Izin bertanya, Bu. Ya gimana Danang? Di bagian yang function itu kan, yang di bagian fungsinya itu namanya identifier-nya kan luas lingkaran, luas underscore lingkaran. Nah itu biar tadi masih bingung biar dia bisa mengenali yang luas di bawah ini, Bu. Yang pas di main programnya kan bright luas sama dengan yang identifier luas. Nah ini biar dia tahu kalau luas ini gimana, Bu? Sebenarnya function itu nggak perlu tahu variabel luas ini dan teman-teman. Yang penting justru main program ini tahu hasil hitungannya ini nanti dikembalikan nggak gitu. Nah, supaya tahu ini hasilnya dikembalikan, nanti akan dikembalikan sama function. Jadi ibarat gini ya, saya main program nih, Danang ini function. Danang ngitungin luas lingkaran ini dong gitu. Saya harus memastikan Danang menjawab ke saya kan, ya. Ini loh, ini Bu hasil hitungannya gitu kan, jawab. Nah untuk memastikan itu, kuncinya 2, didefinisikan di judulnya, ini, tipe yang nanti akan dikembalikan, sama di baris akhir, ini kan bisa jadi nanti kan ada potongan-potongan statement yang lain gitu kan, bla 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 bla. Yang jelas nanti di baris paling akhir itu ditulis nama fungsi sama dengan nilai yang mau dikembalikan. Itu kuncinya. Jadi seperti ini tadi. Nah ini return type-nya, terus return value yang mau dikembalikan itu diassign ke nama fungsi. Nah ini ini kan hanya untuk menampung aja. Saya tadi udah dikasih sama Danang untuk menyimpannya, saya tulis di kertas ibaratnya gitu ya, atau saya tulis di HP. Ini kan hanya kontainer aja untuk mengingat hasilnya tadi. Jadi ini bisa namanya apa? L, LS, luas, hasil, ya boleh bebas aja kalau yang ini. Gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan jelas ya. Ya mungkin belum terlalu jelas tapi udah ada bayangan, nanti pas udah makin sering berlatih, mudah-mudahan nanti makin jelas lagi. Nah, jadi suatu prosedur tadi yang balik lagi ke parameter tadi ya. Jadi suatu prosedur atau fungsi itu bisa memiliki parameter ya, atau disebut juga dengan argumen parameter itu ya. Yaitu data item yang digunakan oleh sebuah subprogram untuk berkomunikasi dengan program utama atau subprogram yang lainnya. Jadi dia komunikasinya itu, kalau tadi ya saya dengan Danang kan tinggal main tolong aja ya, tolong Danang hitung ini gitu ya. Sedangkan kalau program kan nggak bisa. Nah, dia supaya bisa berkomunikasi, berapa nih ininya gitu ya, jari-jari yang mau dihitung berapa gitu kan. Nah, dia kasih, kita definisikanlah parameter ini. Jadi parameter inilah cara kita untuk berkomunikasi dari main program ke function atau ke prosedur, atau antara function dengan prosedur lainnya gitu ya, yang memanggil si function ini. Itu. Nah, parameter ini sendiri itu bisa lebih dari satu parameter, ya bisa, ya banyak, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang jelas kita harus definisikan di awal, gitu ya. Kalau mau 2, ya
definisikan 2. Kalau kita mau 3, definisikan 3. Yang jelas kita harus definisikan intinya di awal dengan tipenya sekalian. Jadi jumlah dan jenisnya masing-masing itu dideklarasikan pada saat prosedur atau function itu dideklarasikan. Oke, berikutnya tadi ya, parameter tadi ya. Nah, ini coba teman-teman perhatikan ya. Ini tadi kan yang program yang di awal tadi, saat pengenalan prosedur ya. Kan tadi kita mencetak 20 strip gitu kan. Strip gitu kan yang di awal tadi ya. Ingat nggak? Strip, terus this is a test, terus strip gitu kan. Nah, ini kan kebetulan kalimatnya this is a test gitu ya. Pas gitu, jadi garisnya pas atas sama bawahnya tuh ngepas sama this is a test-nya. Nah, gimana kalau misalnya kalimatnya panjang, misalkan kayak algoritma pemrograman, itu berapa suku kata sih? Algoritma pemrograman, 20 ya? 20 tambah spasi 21, kayaknya sekitar itulah misalkan. Atau misalkan kalimatnya lebih panjang lagi gitu kan. Jadi kurang ininya kan. Kurang apanya? Strip yang di atas sama di bawahnya gitu kan. Kita mau memodifikasi program ini supaya panjang stripnya itu mengikuti panjang teksnya. Jadi kalau misalkan teksnya 50 kata, ya yang di atas juga mengikuti gitu. Biar cakep gitu ya judulnya. Nah, jadi nggak bisa dengan cara seperti ini. Tadi kan line length-nya ini kan udah fix ya, 20 udah gitu kan. Nah, sekarang kita mau modifikasi. Kita mau modifikasi line length-nya ini bukan dideklarasikan jadi konstanta seperti ini, tapi kita tergantung. Ya, kita lihat program utamanya deh. Program utamanya itu pertama meminta user menginputkan apa nih sentence-nya gitu ya. Judulnya apa nih? Terus disimpan ya, dibaca dan disimpan dalam variabel bernama test sentence. Kemudian main program akan menghitung dulu panjangnya test sentence ini pakai fungsi punyanya string. Ya, waktu itu kita udah coba-coba pernah kan ya, fungsi-fungsi bawaannya di Pascal. Nah, ini fungsi bawaannya string untuk mendapatkan panjang dari kalimat itu, kita simpan di variabel len ini ya. Nah, baru kita panggil, kalau tadi kan draw line, langsung panggil draw line gitu kan. Nah, kalau di sini, bedanya draw line itu sekalian mengirimkan berapa sih panjang strip yang mau di print. Nah, len ini, tadi kan len ya, nama disimpan di sini kan panjang kalimatnya itu. Nah, ini yang dikirim ke sini. Itu jadi cara dia berkomunikasi antara main program dengan prosedur. Pakai parameter ini yang disebut dengan parameter. Len dan line length ini parameter. Nah, ini dikirim ke sini, diassign ke sini gitu ya ketika dipanggil. Nah, di sini disimpan di nama line length, tipenya integer. Jadi parameternya itu boleh aja beda-beda gitu ya, nggak harus sama. Lah, bagusnya malah berbeda biar kita tahu mana yang di main program, mana yang di prosedur. Misalkan kalau di sini LL misalnya, di sini L ya boleh aja, gitu ya. Jadi line length ini nanti jadi kalau tadi counternya 1 sampai 20, ya kan, line length-nya 20. Kalau di sini tergantung yang dikirim dari main program. Jadi programnya lebih dinamis ya, nggak statis cetaknya 20, bergantung dari panjang sentence yang diinputkan. Nah, nyambung nggak sampai sini, teman-teman? Jadi perbedaannya ada di sini gunanya parameter itu. Ada komunikasi dari main program ke prosedur. Kalau ini tadi nggak ada, hanya panggil aja udah. Jadi seperti bisu lah ya prosedurnya itu. Disuruh kerja selesai udah, tuh nggak ada komunikasi. Tapi di sini komunikasinya hanya satu arah, ya kan? Dari sini dari main program ke prosedur, nggak ada dua arah. Kalau function tadi baru dua arah, ya kan? Main program, gimana tadi function? Kalau function komunikasinya dua arah, main program ngirim parameter, prosedur ngirim hasilnya disimpan di dalam variabel luas. Nah, gitu. Udah mulai pusing?
Jadi telan dulu aja, telan dulu aja. Apa namanya? Jadi parameter itu ini ya, ada. Jadi bukan hanya ditulis di sini, tapi receiver-nya juga harus ditulis di sini ya. Receiver-nya ditulis di sini. Jadi jangan teman-teman draw line dalam kurung len, tapi di sini hanya buka kurung tutup kurung atau nggak ada receiver-nya. Jadi harus ada kontainer untuk menerima kiriman dari ini gitu ya. Nah, penulisannya perhatikan di sini buka kurung ya, dalam tanda kurung, terus namanya *2 tipenya ya, harus dikasih tahu tipenya gitu. Ini di Pascal ya, teman-teman. Nanti kalau pakai bahasa pemrograman lain akan berbeda lagi penulisannya, parameter-parameternya ini. Tapi cara kerjanya sih sama gitu ya. Jadi ketika prosedur ini di-invoke atau dipanggil, len ini dikirim ke line length. Ya. Istilahnya di pass ya, passing parameter, dioper gitu, passing parameter. Jadi variabel atau parameter length ini yang di dalam main program ini disebut dengan aktual parameter. Aktual parameter. Yang ini yang di dalam prosedur, yang receiver-nya tadi, namanya formal parameter. Formal parameter ya. Jadi ada dua, formal dan aktual. Kalau formal itu parameter di mana fungsi atau prosedurnya dideklarasikan. Kalau aktual, parameter di mana fungsi atau prosedurnya itu dipanggil tadi ya, di-invoke, digunakan. Nah, tadi contohnya di main program. Tapi kan nggak selalu di main program, bisa jadi dipanggil di fungsi lain atau prosedur lain, gitu kan. Nah, transfer parameter itu pengirimannya tadi ya, passing atau oper, ya istilahnya ada transfer parameter, call parameter, passing parameter itu hal yang sama ya. Kalau nanti teman-teman baca literatur akan banyak istilah yang berbeda-beda. Itu bisa dikirim dari apa namanya? Dari ini tadi misalkan dari pemanggilan program itu ke prosedurnya itu, pemanggilan transfernya itu ada dua cara. Ada transfer by value, ada transfer by reference. Bedanya apa? Kalau yang transfer by value, ini contohnya tadi ya, len ini. Len tadi misalkan apa ya? Misalkan sentence-nya algoritma. Panjangnya berapa tuh? Algoritma. 9 ya. Ya, 9 ya. Berarti len ini kan 9. 9 itu yang dikirim ke line length kan? Ya, jadi line length isinya 9 ya, by value. Value nilainya itu yang kita kirimkan. Kita kasih tahu. Dari draw line memberitahu, main program memberitahu draw line nilainya adalah 5. 9. Itu by value. Jadi yang dikirim adalah nilai datanya. Nah, bisa juga by location atau by reference. Jadi yang ditransfer ke modul lain itu atau ke function atau subprogram itu adalah alamat memorinya. Yang dikasih tahu alamat memorinya. Jadi apa efeknya? Kalau kita kasih tahu alamat memorinya, sama seperti pointer, masih ingat pointer? Variabel yang menunjuk atau menyimpan alamat memori lain gitu kan. Jadi kalau misalkan alamatnya yang kita kasih, jadi misalnya ini ya, misalkan ini variabel circle, ini ya, circle ini kita kirim atau kita pass, kita transfer ke prosedur change, ya, prosedur change. Kalau misalnya kita kirim by value, ya, originalnya circle ini, ketika di sini ada di utak-atik ya, di utak-atik nih circle-nya misalkan diganti warna gitu ya. Variabel yang asalnya, yang aslinya itu tidak terpengaruh. Jadi misalnya tadi length itu sudah dikirim ya, di dalam prosedur itu kita mau tambah kali kurang bagi gitu ya. Length yang aslinya, yang di main program itu tetap nilainya. Nggak ngaruh. Itu by value. Kalau by reference, karena yang dikasih adalah alamatnya, kan dia nunjuk langsung ke alamatnya. Jadi ketika ada perubahan apapun di sini, di prosedur, nanti yang originalnya itu ikut berubah. Nah, atau ini ada ilustrasi yang kedua. Misalnya square ya. Kita punya ibaratnya square ini. Kalau yang by value, ketika di sini diwarnain,
Di sini tetap, originalnya tetap. Tapi kalau by reference, apapun yang kita lakukan di sini, ya originalnya akan berubah. Ada bayangan ya sampai sini ya? Mudah-mudahan ada bayangan. Nah, contoh ya pas by reference. Ini kita punya prosedur hitung, ya. Di main programnya kita punya 3 variabel nih, X, Y, Z. Ya kan, X, Y, Z. Terus kita punya variabel X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Kita hitung X, Y, Z. Kita panggil nih hitung. X, Y, Z. X ini akan jadi A, Y ini akan jadi B, Z ini akan jadi C gitu kan. Karena dia pasti berpasangan seperti itu. Nah, ketika ini dipanggil, maka A ini berapa isinya? Ketika hitung X, Y, Z dipanggil A, berapa isinya? A sama dengan X, yaitu 2. 2. 2. Y sama dengan B, yaitu 3. 3. C sama dengan A tambah B. C sama dengan 2 tambah 3. sama 5. dengan 5, ya kan? Nah, Z ini kan, padahal ini kan prosedur ya. Prosedur kan tadi tidak mengembalikan nilai kan? Ingat ya, prosedur tidak mengembalikan nilai kan? Tapi kok di sini Z bisa tahu, ini kalau teman-teman cetak, ini hasilnya nanti 2, 3, 5. Lah kok bisa Z ini tahu hasilnya? Nah, karena apa? Karena ini kata kuncinya ini nih, var. Nah, yang tadi, contoh-contoh yang tadi, kalau yang tadi, ini kan nggak ada kata-kata var di depan nih. Nah, kalau yang pas by reference, itu ada var-nya. Nah, kalau nggak ada var-nya, itu artinya, oh itu pas by value. Kalau ada var-nya, itu artinya pas by reference. Nanti di bahasa pemrograman lain, mungkin beda lagi ya, kayak di C pakainya tanda dan. Nih, yang dan itu loh, yang di atas angka 7 kalau di keyboard. Nah, itu nanti bisa jadi beda-beda. Kalau di Pascal, pakainya var. Oh, artinya ini yang dikirim ke A itu ya, alamatnya X. Terus yang dikirim ke B itu alamatnya Y. Yang dikirim ke C itu alamatnya Z. Jadi dia nunjuk lokasi yang sama gitu loh. Jadi ketika C ini dimodifikasi, Z akan tahu isinya karena yang disimpan di sini adalah alamatnya. Nah, gitu ya hubungannya. Jadi walaupun prosedur tidak bisa mengembalikan nilai, kalau misalkan kita passing parameternya by reference, ya bisa jadi dia jadi tahu juga komunikasinya bisa jadi 2 arah. Jadi cara kerjanya itu mirip seperti pointer kalau teman-teman masih ingat. Jadi kalau pas by value tadi, misalkan ini function ya, variabel ini 5, misalkan variabel A ya, nilainya 5, alamatnya adalah ini misalnya ya, disimpan di memori alamatnya ini. Kalau pas by value, 5 ini yang dikirim ke function, dikirim ke sini. Tapi kalau pas by reference yang dikirim itu alamatnya, bukan isi 5-nya ini, alamatnya. Nah, artinya apa? Artinya formal parameternya, karena ini kan yang dikirim alamat ya, jadi formal parameternya yang ini tadi, formal parameter yang ini, kan dia nyimpen alamat, bukan nyimpen nilai. Nah, dia nyimpen alamat, dia nunjuk ke alamat yang sama nih. Dia nunjuk ke alamat yang sama. Jadi apapun isi ini, ketika kita ubah-ubah, tahu. Jadi saling tahu ini, antara formal parameter dan aktual parameter itu akan saling tahu. Gitu cara kerjanya. Kalau pas by reference. Jadi hati-hati penggunaannya, karena apapun yang kita modifikasi di prosedur dan fungsi akan mempengaruhi yang aslinya. Intinya itu. Nah, sekarang coba deh perhatikan dua program ini. Ya, sama persis. Cuma bedanya yang satu pass by value, yang satu pass by reference. Mungkin teman-teman coba coret-coret dulu. Kira-kira apa yang terjadi output pada transfer 1 dan output pada transfer 2. Kita coba lihat ya, yang transfer 1 ini ya. Ketika ini dieksekusi, main program, saya lebih senang bacanya kalau saya dari main program ya. Dari main program.
A sama dengan 2, B sama dengan 9. Oke, kita deklarasikan ya. A sama dengan 2, B sama dengan 9. Lalu kita panggil prosedur tukar. A, B. Berarti A ini dikirim ke X, betul? Ya, B dikirim ke Y. Artinya nilai X sama Y, X dan Y berapa? 2 dan X sama 9. dengan 2, Y sama dengan 9, ya kan? Terus dieksekusi yang ini, Z sama dengan X. Artinya Z sama dengan 2 ya. X sama dengan 9, Y sama dengan 2, gini kan? Benar ya? Terus ketika kita mau cetak lagi A dan B, kita cetak lagi A dan B, kira-kira berapa A, B-nya sekarang? Nilai A, B di sini kan? Iya nggak? Ingat kalau sudah ada prosedur dan fungsi, kita punya apa? Boundary, scope masing-masingnya. A dan B itu kan yang diketahui program, A itu kan yang ini kan? Kalau di main program kan? Kalau di main program, program taunya A itu ini, B itu ini. Jadi A sama dengan 2, B sama dengan 9 tetap. Seperti sedia kala, tidak terjadi pertukaran nilai. Karena apa? Karena A ini sama dengan 2, B sama dengan 9. X dan Y, A dan B itu 4 hal yang berbeda. Ada A sendiri, B sendiri, X sendiri, Y sendiri, dia punya lokasi masing-masing. Nyambung ya? Nah, kalau yang ini ketika kita pass by reference, A sama dengan 2, B sama dengan 9. Nah, tapi ketika dipanggil tukar, X dan Y ini nunjuk, X itu nunjuk alamat A, Y itu nunjuk ke alamat B. Jadi A dan X itu satu hal yang sama, B dan Y itu satu hal yang sama. Satu alamat yang sama di memori. Nilainya sama nih, sama dengan yang ini. Cuma bedanya apa? Bedanya kalau ini ada 4, A, B, X, Y, ada 4 hal. Kalau ini sebenarnya A dan X ini adalah satu hal, B dan Y ini adalah satu hal. Nyambung ya? Nah, ketika kita otak-atik, kita mau tukar nilainya antara X dan Y, maka ketika kembali lagi program ini dijalankan, A-nya sekarang jadi 9, B-nya sama dengan 2. Kenapa? Karena tadi isi A adalah X, isi X adalah A, isi B adalah Y, isi Y adalah B. Kalau ini ada 4 hal, A, B, X, Y masing-masing independen. Kalau ini enggak. Itu bedanya. Pass by value, ini pass by reference. Tuh. Ini dipahami betul teman-teman. Ini akan berguna terus sampai nanti pemrograman berikutnya. Sampai nanti teman-teman belajar pemrograman yang lain. Nah, satu lagi terakhir ya yang mau kita bahas di sini adalah variable scope. Sebenarnya kenapa kita harus pusing-pusing, Bu? Misalkan apa namanya? Kenapa harus dioper-oper gitu loh variabelnya? Ya karena kalau misalnya kita pakai cara yang konvensional, ya kan, yang semua program itu ditulis di antara begin dan end, ya enggak? Program itu kan pasti ngenalin kan, misalnya ini ya, misalnya di sini kita ada variabel A, B, C, D sampai dengan Z. Mau berapapun baris program yang teman-teman tulis di sini kan pasti tahu variabel itu karena udah kita deklarasikan di sini. Tapi kalau udah ada subprogram seperti prosedur, fungsi gitu ya, itu ada batasan scope dari variabel. Jadi nilai di dalam program atau subprogram itu sifatnya adalah lokal. Artinya dia hanya dikenali di modul atau subprogram itu saja, tidak dikenali. Misalnya gini, ini kan di sini ada variabel Z ya, yang kita declare di sini kan, X, Y, Z ini. Ini coba deh nanti teman-teman tulis di compiler, terus write line Z di main program, itu pasti error. Unknown identifier pasti. Karena apa? Karena Z itu cuma dikenali di sini, dia lokal sifatnya. Jadi dia tidak dikenali. Demikian juga dengan fungsi ya. Misalkan kita punya variabel-variabel apa di sini yang kita tadi misalnya ya, kita menghitung luas lingkaran. Kenapa kita tidak langsung panggil aja Bu, right line luas? Nggak bisa, nggak dikenali gitu. Dia hanya dikenali di sini aja.
gitu. Itu kenapa seperti terlihat seolah-olah rumit gitu ya. Karena ketika kita sudah, jadi ibaratnya ini kan udah ada kotak-kotak sendiri gitu ya, udah ada kotak-kotak sendiri, kotak-kotak penyimpanan program sendiri. Jadi untuk berpindah antar kotak itu harus lewat passing parameter tadi, ya, passing parameter tadi gitu. Karena nggak dikenali dia hanya dikenali di kotak-kotaknya masing-masing, itu variabel itu. Nah jadi sekali lagi saya ulang ya, nilai di dalam modul atau subprogram sifatnya lokal. Jadi dia hanya dapat digunakan pada subprogram, yaitu prosedur atau fungsi yang bersangkutan saja. Tidak dikenali di modul atau subprogram lainnya, termasuk di main program. Itu yang disebut dengan variabel lokal. Gitu ya. Sehingga jika suatu variabel dideklarasikan dalam suatu prosedur, maka variabel tersebut disebut dengan variabel lokal. Dia berlaku di prosedur atau fungsi itu saja. Jadi ketika teman-teman mau menggunakan variabel itu di main program, harus passing parameter. Ya, bisa atau pakai function. Bisa pakai function tadi ya. Return, di return. Nilainya ke main program, dikirim. Jadi cara untuk berkomunikasi antara antara main program dengan prosedur atau fungsi itu bisa tadi pakai passing parameter atau bisa pakai pass by reference tadi. Karena prosedur dia nggak bisa return nilai. Ya, kalau function kan enak ya, dia bisa ngembaliin nih, bisa ngejawab, bisa return sebuah value. Tapi kalau prosedur nggak bisa. Mungkin bisa pakai pass by reference. Tapi mungkin lebih baik lagi gunakan sesuai fungsinya ya. Kalau memang butuh return value ya pakai function. Tapi kalau nggak butuh return value ya pakai prosedur. Gitu. Nah, jadi cakupan variabel lokal itu terbatas pada fungsi atau prosedur tempat di mana variabel itu dideklarasikan. Termasuk parameter ya. Parameter kan kita nggak declare sebagai variabel sebenarnya kan, tapi di sini kan disebut. Ini cara mendeklar parameter ya cukup di sini aja, tidak perlu di dalam var ini. Nah, ini parameter juga dikenalinya hanya lokal, ya. Dia tidak diketahui di luar fungsi atau prosedur ya. Nah, sebaliknya ada juga yang namanya variabel global. Jadi bisa jadi ada variabel yang dia dikenali di seluruh program manapun, di fungsi manapun, prosedur manapun dia dikenali, gitu ya. Itu disebut dengan variabel global. Jadi agar suatu variabel bisa berlaku untuk keseluruhan program, artinya bahwa variabel tersebut bisa diakses oleh program utama maupun subprogram manapun ya, prosedur manapun, fungsi manapun, kita harus deklarasikan di program utama paling atas. Paling atas, itu dia akan jadi variabel global. Jadi variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di main program, biasanya di baris paling atas, dan dapat diakses dari unit program manapun. Jadi ruang lingkupnya meliputi seluruh program setelah dideklarasikan. Jadi seperti ini tadi ya. Seperti ini tadi sebenarnya misalnya A dan B ini ya. A dan B ini atau misalkan yang mana ya? Yang luas lingkaran tadi dia misalnya ya. Mana ya? Kejauhan ya. Yang ini misalnya luas lingkaran ini ya. Misalnya kita R ini ya. R ini kita deklarasikan dulu di sini nih, di bawah program judul. Ini kita tulis var R, misal gitu ya. Jadi, R itu nanti sifatnya bukan lokal, tapi global. Jadi si function ini tahu, si Biggen ini tahu, oh kenal ya sama R itu. Jadi kita nggak perlu passing parameter. Jadi misalnya di sini kita udah buat var R, terus setelah di scan, di sini kan misalkan readline R-nya itu, di sini kita langsung panggil aja nih, luas lingkaran sama dengan 3,14 kali R kali R. Jadi ini nggak perlu, yang 10 ini juga nggak perlu. Sebenarnya bisa dibuat global. Jadi dikenali, dia di semua tempat dikenali. Itu juga bisa, tapi itu bukan hal yang recommended, teman-teman ya. Itu bukan hal yang recommended. Karena apa? Membuat sebuah variabel itu menjadi global, artinya dia bisa diubah dimanapun. Itu justru beresiko ya. Kita nggak tahu, nanti tiba-tiba nggak sengaja, tanpa kita sadari kita membuat memodifikasi nilainya gitu. Misalkan R itu ternyata kita punya lebih dari satu prosedur atau function, di prosedur ini kita kaliin, yang di sini kita bagi misalnya gitu, tanpa kita sadari kita mengubah isinya. Jadi tidak recommended, baiknya adalah sesuai dengan scope-nya saja.
gunakan passing parameter by reference tadi ya. Boleh, tapi sebaiknya jangan banyak-banyak bikin identifier global itu, yang benar-benar diperlukan saja gitu. Jadi kalau misalnya makin banyak dan programnya makin besar, errornya makin salah. Kemungkinan errornya itu, kemungkinan membuat kesalahan itu semakin besar karena dia bisa dimodif dimanapun gitu ya. Maunya kan jangan sampai kayak gitu. Jadi nanti sulit juga nanti kita mendetek ini yang error logiknya ini di bagian mana nih gitu. Nah, jadi setiap fungsi dapat mengubah nilai tersebut. Jadi kita akan sulit menjaga nilainya gitu ya. Lagi pula apa gunanya kita bikin function gitu kan? Kalau misalkan ternyata apa ya? Ya ujung-ujungnya bisa diakses di mana aja gitu variabelnya, ya ngapain pakai function gitu. Jadi konsep modularnya jadi gagal gitu. Jadi sebaiknya tetap seperti yang tadi gitu ya. Jadi mengakses variabel global dari subprogram itu tidak disarankan karena menghilangkan modularitas program. Nah, juga membuat subprogram menggunakan parameter itu lebih aman dan juga membuat subprogram tetap independen dan berguna dengan program yang berbeda gitu. Nah, contoh ya, coba deh lihat sekilas ini output potongan program ini. Kira-kira kalau dijalankan apa outputnya? Ini program utama, ada begin. Ketika begin ini memanggil prosedur kuadrat. Prosedur kuadrat itu ada variabel xy, kemudian write nilai x. Ini diambil ya dari user, nilai x-nya itu kemudian dikalikan, disimpan di dalam y. Jadi y ini adalah kuadratnya x. Kemudian di main program mencetak nilai y. Apa outputnya kira-kira? Ada yang salah nggak sama program ini? Kayaknya error, Bu. Kayaknya error. Kenapa, Gus? Karena untuk prosedur itu dia tidak bersifat by reference, Bu. Karena tidak ada var di dalam variabelnya. Betul. Jadi Y ini tidak dikenali di sini ya. Jadi ketika dicetak ini error, identifier not found pasti ini, yang Y ini. Karena siapa ini Y gitu kan. Ibaratnya main programnya ini disuruh cetak Y ini siapa? Saya nggak kenal karena di sini variabel X itu dideklarasikannya di dalam prosedur, bukan di dalam program utama. Jadi dia nggak kenal. Kalau misalkan mau, berarti pakai function ganti ya. Ganti pakai function, di return ke sini nilai Y-nya. Atau kalau mau pass by reference tadi ya. Gitu. Lagi contoh ya, yang ini ya. Misalkan ini ada program. Terus di dalam sini ada function. Kemudian ada prosedur. Di sini ada deklarasi variabel XY. Kemudian di sini ada variabel Y. Ini lagi ada Y lagi gitu ya. Ini ada variabel A, B. Nah, kira-kira gimana nih jangkauannya tiap-tiap program? Kalau ini nanti coba dipastiin lagi ya, nanti dicoba di compiler ya, takutnya saya salah. Kalau misalkan yang variabel-variabel di dalam function, ya itu tadi ya, skupnya adalah lokal di dalam function, yang prosedur juga lokal di dalam function, yang dideklarasikan di paling atas itu akan menjadi global. Kalau yang AB, ini dia tidak global. Dia hanya akan dikenali dari sini ke bawah. Dari sini ke bawah. Ketika AB ini dipanggil di function dan prosedur, itu tidak dikenali. Kalau mau dikenali sama function dan prosedur, deklarasikannya di paling atas, sebelum function dan prosedur ini di-execute. Gitu. Jadi, kesimpulannya teman-teman ya, ruang lingkup variabel itu adalah unit program di mana dia dideklarasikan. Ya. Unit program atau subprogram yang di mana dia dideklarasikan. Variabel global itu dapat diakses di unit program manapun, sedangkan variabel lokal tidak dapat diakses di luar unit program di mana ia dideklarasikan. Jadi setiap subprogram sama seperti variabel dia harus dideklarasikan dulu ya, dan dapat dipanggil dari program manapun selama dia didefinisikan dulu sebelum dipanggil. Jadi misalnya ini ya, di dalam function ini memanggil prosedur ini,
itu tidak bisa karena ini belum dideklarasikan si prosedur ini udah dipanggil di function. Nah, tapi kalau misalnya function fungsi satu ini dipanggil di prosedur itu bisa. Jadi dia bisa dipanggil dimanapun selama dia didefinisikan dulu sebelum dipanggil. Sama seperti variabel. Nah, demikian. Ada yang mau didiskusikan dulu teman-teman? Sudah 1 jam lebih. Mungkin udah ngebul ya. Saya pikir udah cukup. Coba dicerna dulu, nanti saya upload juga videonya kalau mau dilihat ulang. Sambil nanti teman-teman boleh mengerjakan latihan. Latihannya, jadi sisa waktu yang dipakai lebih lenggang ya, teman-teman bisa pakai buat ngerjain latihan. Ini ada beberapa soal, silakan dikerjakan dulu, nanti kita diskusikan di pekan depan ya. Ada 4 soal cuma.